Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunike Widianti dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trunajaya Madura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi hakikat manusia dalam pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan. Jika kita berbicara tentang manusia, apa sebenarnya manusia? Manusia bisa dikatakan sebagai salah satu jenis makhluk hidup yang menjadi anggota populasi permukaan bumi ini dengan ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia menjadi sosok sentral di alam dunia karena manusia mengurus dirinya sendiri dan alam. Manusia membuat peraturan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri dan juga untuk mengatur alam. Hewan, tumbuhan, lautan, daratan, gunung, dan sebagainya berada di bawah aturan yang dibuat oleh manusia. Manusia sebagai pembuat aturan juga tunduk terhadap aturan yang dibuatnya sendiri. Hakikat manusia. Secara bahasa, hakikat adalah kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu. Jadi, dapat dikatakan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, berkenaan dengan asal-usulnya, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, berkenaan dengan struktur metafisiknya, yaitu manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Yang ketiga, berkenaan dengan karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, yaitu manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Wujud sikap hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan bereksistensi. Yang kedua, kemampuan menyadari diri. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, rasa kebebasan. Yang keenam, kemampuan bertanggung jawab. Yang ketujuh, kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari hak. Dan yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohani. Manusia juga diciptakan berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Perbedaan itu misalnya perbedaan postur tubuhnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kemudian perbedaan dari segi kemampuan berpikirnya, dari segi minat dan bakatnya. Ada yang memiliki bakat menyanyi, ada yang memiliki bakat memasak. Kemudian perbedaan dari segi agama, status ekonomi, serta cita-citanya. Yang kedua, dimensi sosial. Selain memiliki dunia dan tujuan hidup masing-masing, individu juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya lah, manusia dapat mengukuhkan eksistensinya. Hal ini yang disebut manusia sebagai makhluk sosial, atau lebih umumnya adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain atau sekitarnya, sehingga pada prosesnya manusia dapat berkembang. Menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan zoon politikon, di mana manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat serta berinteraksi satu sama lain dalam kehidupannya. Setiap manusia tentunya tidak terlepas dari manusia lain.
manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama, gotong royong, dan tolong-menolong. Yang ketiga, dimensi moral atau susila. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan tersebut berupa norma, baik norma susila, norma agama, norma kesopanan, hingga norma hukum. Dalam moral, diajarkan segala perbuatan yang dinilai baik, misalnya berperilaku jujur, sopan, bertanggung jawab, adil, dan sebagainya perlu dilakukan. Dan suatu perbuatan yang dinilai buruk, misalnya suka berbohong, tidak adil, dan perilaku buruk lainnya harus ditinggalkan. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia, sebab manusia adalah makhluk yang lemah sehingga membutuhkan tiang untuk bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di dalam masyarakat Pancasila, walaupun terdiri dari berbeda-beda agama dan kepercayaan yang dianutnya, tetap diupayakan terciptanya kehidupan beragama yang mencerminkan adanya saling pengertian, menghargai, kedamaian, ketentraman, dan persahabatan. Manusia dan pendidikan. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dilengkapi dengan akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Semua manusia memiliki keinginan untuk tahu. Berkaitan dengan pengetahuan, maka pendidikan di sini sangat berperan untuk membantu individu dalam memperoleh pengetahuan. Pendidikan menjadi satu hal yang amat penting bagi manusia. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Artinya, manusia harus merencanakan, berbuat, dan menjadi. Dengan demikian, setiap saat manusia dapat menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa, merupakan tugas yang harus diwujudkan oleh setiap manusia. Yang ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka, yaitu manusia mungkin berkembang sesuai dengan kodratnya dan martabat kemanusiaannya, atau sebaliknya, mungkin pula berkembang ke arah yang kurang sesuai. Asas-asas kemungkinan pendidikan. Yang pertama, asas potensial, yakni manusia memiliki potensi di dalam dirinya. Yang kedua, asas dinamika, yakni manusia selalu menginginkan dan mengejar sesuatu yang lebih dari apa yang telah dicapainya. Yang ketiga, asas individualitas, yakni manusia sebagai makhluk individu bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Yang keempat, asas sosialitas, yakni manusia butuh berinteraksi dengan manusia lain. Yang kelima, asas moralitas, yakni manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Konsep dasar pendidikan. Yang pertama, pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan pendidikan, kemampuan, potensi, dan kepribadian manusia akan berkembang. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.